Tapi kan kemarin sempat rame tuh tentang adanya pembangunan lift. Sempat diberhentikan, tapi kemarin aku lihat ngecek di sosial media katanya mau dilanjutin juga gitu. Oh, wah, sudah lama tidak dikabarkan. Hmm, Seperti apa kabarnya itu kan bikin penasaran ya. itu Apakah dia. benar gitu beneran seperti harapan warga untuk tidak ada pembangunan. Tapi kalau ada pembangunan kok kayaknya rasanya disayangkan lagi ya. Kita akan nanya Detiker sama reporter Detik Bali tentu saja. Ada Kak Fatih Kudus Jailani yang sepertinya akan siap untuk kita tanya-tanya dan ajak ngobrol perihal yang satu ini. Selamat pagi menjelang siang Kak Fatih. Halo, selamat pagi, menjelang siang, Aryo. Pagi Mas Soalnya kalau di Fatih. sana udah siangan ya, Bener sih. Wita Udah siang. soalnya. Sebentar, kita kecewa penonton karena ternyata Nggak ada belakangnya nggak pantainya. ada pantainya. Kak kalau dari Bali tuh khusus nanti akan ada kayak beach tour gitu. Iya, belum lagi kan kita pengen melihat Ya, bagaimana langit tidak birunya sedang tuh di pantai. Oh, oh. Bener sedih. kalau kayak gini mah sama di Ya, tendean nggak ada bedanya sama di Jakarta Selatan. Mas Fatih ini sama ya, kayak pantry di kantor kita kayak gini warnanya. Bener, sebelahnya dispenser iya, itu iya. ya, Iya, sebelahnya kopi dan teh. Ya, mohon maaf Aryo Indi Gak apa-apa. karena memang jarak ya dari dari tempat pos kami di Kelungkung itu cukup jauh memang dari Pantai Kelingking sendiri. oh dan Jadi jangankan kami ya, ini tadi terakhir kepala desanya sendiri itu katanya kepala desa di Desa Bunga Mekar itu kan pantai itu ada di Desa Bunga Mekar. Nah informasinya kepala desanya sendiri jarang ke pantai itu, padahal hanya 15 menit. Iya, karena memang itu turis Iya, banget sih. Kadang biasanya gitu ya kecenderungannya iya. kalau orang lokal, ah itu mah udah buat turis aja gitu, malah Ya, jarang ke aku sana. ngerti banget. Pertama, banyak banget turis di situ yang takutnya nanti mengganggu konsentrasi. Dan yang kedua adalah masalah sinyal juga. Karena terakhir aku ke sana juga betul, sinyalnya kurang bagus. Jadi daripada nanti betul, laporannya kurang cucok gitu ya. Jadi mendingan dari sini betul. aja. Tapi tetap tidak mengurangi rasa keingintahuan kita terhadap kondisi dari Kelingking Beach itu sendiri. Soalnya Betul. kemarin Mas, aku lagi lihat-lihat artikel katanya di sosial media ada yang bilang Hmm. dilanjutin tuh si liftnya. Pembangunannya. Iya, jadi benar Aryo ini lagi ramai lagi ini seperti keindahannya sendiri ya, tidak pernah lepas dari pembicaraan ya baik wisatawan, warga sekitar dan pemerintah begitu. Memang kemarin sempat ramai di media sosial itu pembangunannya dilanjutkan. Nah, tetapi padahal itu adalah proses dari pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim. Jadi itu alat kereta angkut itu seperti memang di video yang viral itu seperti memang sedang ada orang bekerja. Padahal itu adalah menurut keterangan ya dari warga setempat, UPTD pariwisata dan juga pemerintah daerah langsung Pak Bupati sendiri juga dan Pak Gubernur yang memastikan kalau memang belum ada keberlanjutan dari proyek lift kaca yang masih bermasalah ini atau statusnya masih status quo lah ya, masih dalam sengketa begitu. Oh, Hmm. Begitu bentar-bentar. Aryo Indi. Jadi memang bisa dipastikan sampai saat ini pun terakhir tadi kami coba konfirmasi kembali kepada pemerintah desa dan UPTD pariwisata setempat bahwa belum ada aktivitas keberlanjutan dari pembangunan di sana. Begitu Aryo ini. Tapi izin bertanya dari kelompok melati ya, Kak, kalaupun memang tidak dilanjutkan, tapi sepertinya juga tidak ada pembongkaran. Jadi artinya itu tadi ya, seperti proyek mangkrak aja gitu. Jadi dia Hmm, tetap di sana. Sedangkan kita yang awam atau katakanlah ada turis lewat kan kelihatannya itu seperti ada pembangunan gitu ya, karena memang si fisiknya tuh sudah di sana gitu. Jadi dari artinya kabar beberapa bulan yang lalu katanya itu dihentikan pembangunannya, tapi ya udah gitu aja berarti ya Mas ya, dicabut pun enggak begitu dong. betul sekali ini. Jadi begini, Pemprov Bali sejak meminta investor untuk menghentikan aktivitasnya karena melanggar Perda nomor 5 ya 2025 tentang struktur bangunan gedung ya. Kemudian RT RW provinsi itu memang mengharuskan juga perusahaan investor untuk membongkar bangunan itu. Nah, itu sejak November. Jadi sebenarnya 6 bulan sejak dihentikan itu. Ya. Semestinya ini tenggat waktunya sudah habis. Ya. Nah, kalau tenggat waktunya habis di sana, Pemprov berhak membongkar sendiri. Namun karena pada Februari 2006 lalu, Aryo Indi, itu investornya
menggugat ke Petun putusan dari atau perintah dari gubernur ini. Itu kenapa prosesnya masih menunggu dulu putusan Petun ini. Baru apakah kemudian bagaimana hasilnya baru dibongkar. Tapi memang sejauh ini terjadi pro dan kontra seperti katanya Indi tadi, pemandangan ini begitu. Ada yang ya lebih banyak pasti yang mengeluh ya dari wisatawan ataupun warga sekitar terkait dengan ya rusaknya lah estetika yang ada di Pantai Kelinci itu. Begitu Indi. Jadi bisa dibilang kalau mangkraknya bangunan lift tersebut itu sampai dengan saat ini dikarenakan memang prosesnya masih berjalan begitu ya. Karena masih ada tuntut menuntut antara pihak investor maupun juga pihak dari pemerintah daerah sendiri begitu kurang lebih ya. Betul Aryo. Padahal aku sebagai warga kalau tahu waktu katanya November gak jadi diteruskan pembangunannya dan dicopotin gitu ya alias di bredel gitu satu persatu, kayaknya sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni udah nggak ada, itu harusnya udah bersih kan 6 bulan insya Allah ya cukup waktu untuk membersihkan itu. Tapi ternyata masih berdiri kokoh di sana, nggak lanjut tapi nggak dihilangkan juga. Ya karena prosesnya itu soalnya masih menuntut aja gitu kan kita belum tahu juga. Cuman kalau aku sih berharapnya kalau memang betul kan tadi kan disampaikan harusnya kalau misalnya 6 bulan itu sudah dilakukan pengangkatan atau pembersihan dari pihak investor. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan maka akan dihandle oleh pemerintah daerah sendiri. Nah kalau dari aku sendiri sih harapannya memang oleh investornya, karena jangan sampai kemudian menggunakan dana dari daerah gitu ya, which is dana dari kita juga untuk menghancurkan bangunan tersebut, padahal kan itu bukan tanggung jawab kita, harusnya tanggung jawab dari pihak investor ya gitu sih. Betul, dan Aryo Indi itu biayanya informasi yang coba kami himpun besar juga, nyampe pasti mengatakan sampai 28 miliar untuk pembongkaran aja. Untuk pembongkaran aja ya. Betul. Berarti kalau misalnya ya bisa dikatakan dengan kerugiannya jauh lebih besar lagi berarti karena kan ibaratnya udah masang segini tuh udah lumayan nih. Betul. Jadi biaya untuk membongkar saja besar. Iya, masang mahal, bongkar mahal juga, nggak kalah mahal juga seperti memasang gitu ya Mas ya. Nah kemudian untuk proses hukum di PT UN tadi yang sekarang sepertinya lagi tuntut menuntut gitu ya Mas ya, itu kapan kiranya akan ada putusan resminya dari gugatan investor tersebut akan dikeluarkan? Karena kan seperti ibaratnya naik banding lagi ya si investor yang ngebangun lift kaca ini gitu ya, tapi kan sekarang berarti masih diambang ketidakpastian nih. Nah nanti kapan sih akan ada putusan kepastiannya itu supaya mungkin buat kita-kita yang tahu dan yang nge-follow up berita ini kan kayaknya juga sampai sekarang belum ada dan belum kelihatan titik terangnya begitu Mas. Ya, terkait dengan hasil dari putusan sendiri, putusannya kapan itu memang sampai saat ini prosesnya di Petun terakhir kemarin pada Rabu 26 Juni lalu itu dilakukan pemeriksaan setempat. Nah selanjutnya dilakukan lagi proses sidang sehingga kalau dari pemerintah setempat ya, Pemkab Kabupaten Kelungkung sendiri, Pak Bupati meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bijak ya menerima informasi dan menunggu kapan putusan ini akan disampaikan. Karena sampai saat ini Petun Denpasar sendiri juga belum memberikan kepastian kapan hasil di proses putusannya dikeluarkan begitu. Aryo ini. Baik. Jadi tetap tenang, tetap sabar dan jangan menyebar berita hoax. Begitu Aryo ini. Tetap tenang, tetap sabar dan tetap holiday ke Bali ya. Iya benar. Harus tetap jalan kalau itu. Tapi kalau kita kan simpelnya adalah kalau misalnya ada kabar-kabar yang kita lihat kayaknya wah ini gimana nih bisa kayak gini, kita langsung konfirmasi sama Mas Fatih gitu Mas kita mah. Betul. Langsung aja. Tapi kalau misalnya dari PT Indonesia KIC Tourism Property sendiri sebagai memang bisa dikatakan pihak investornya, apakah ada tanggapan mengenai apa yang terjadi saat ini? Terakhir dari pihak investor, baik dari PT KIC sendiri dan PT namanya PT Bina Nusa ya yang ada di Kelungkung, itu memang sampai saat ini belum memberikan komentar apapun. Baik di media sosial, beberapa kali juga Detik Bali mencoba untuk mengonfirmasi, memang terakhir dia berkomentar itu di November. Sampai saat ini memang belum ada komentar apapun yang disampaikan oleh dari investor. Mungkin lebih ke aksi gugatan saja ya, tapi sampai ini belum ada kepastian yang disampaikan. Beberapa kali coba kami konfirmasi juga dari anak perusahaannya yang ada di daerah, memang lost kontak ya, tidak menanggapi sama sekali pertanyaan dari media gitu. Begitu
Aryo Indi. Ya mungkin kata mereka ya biarkan hukum yang bicara aja deh, udah kita langsung masuk ke meja hijau aja gitu ya. Nah tapi sekarang dikembalikan lagi kondisinya ya keputusannya seperti apa akan ada di peradilan gitu. Iya setuju banget ya. Mas tapi kalau dari Bali sendiri sekarang sambil di-spill tipis-tipis dong gimana nih apakah sudah ada traffic yang cukup berasa gitu ya mengingat ya memang Bali ini kan pendapatannya dari turis-turis yang datang dan mampir ke Bali ya. Apakah mungkin di pertengahan tahun ini lagi melonjak turis-turis terutama mungkin yang sekalian mampir juga ke Kelingking Beach ya sebagai salah satu destinasi yang paling wow di Bali. Betul. Ini memasuki high season ya, Aryo Indi. Jadi per hari-hari rata-rata kunjungan per harinya 4.000 per hari untuk Nusa Penida ya. Jadi cukup padat dan saat ini juga pemerintah Kabupaten Kelungkung itu tengah melakukan beberapa perbaikan infrastruktur sehingga ya setidaknya itu juga akan mungkin mengganggu ya lalu lintas dan lain sebagainya. Informasinya seperti itu. Tetapi ini upaya ya dari pemerintah untuk terus memperbaiki infrastruktur karena memang infrastruktur di Nusa Penida ini juga selain lift kaca tadi Aryo Indi itu masih menjadi yang ramai begitu. Kalau kita lihat di komentar di media sosial warganet itu selalu mempertanyakan kok lift kaca. Perbaiki saja infrastrukturnya dulu. Jadi ini yang masih menjadi pekerjaan rumah lah dari pemerintah. Jadi daripada boro-boro ada lift kaca, mendingan infrastruktur menuju ke sananya aja dulu yang bagus ya. Itunya aja dulu mungkin belum sempurna, tapi kalau udah malah bikin yang lain yang kesannya tuh malah merusak lingkungan. Tapi kalau boleh tahu di high season gini 4.000 pengunjung per hari, rata-rata biasa berapa Mas? Setengahnya kah? 2.000 atau berapa? Rata-rata per harinya itu di angka 3.000-3.000-an. Memang sempat kemarin sedikit informasi Aryo Indi sempat karena sempat terjadi penurunan di Maret April itu sampai 1.000-2.000 tetapi sekarang terjadi kenaikan jadi rata-ratanya 3.000-3.500 dan itu yang perharinya gitu. Tapi sekali lagi memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan memperbaiki jalan-jalan, infrastruktur lainnya juga gitu ya. Karena ini tuh ibarat kalau memperbaiki infrastruktur itu kita mundur satu langkah untuk bisa melompat jauh 3-4 langkah ke depan ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin kita merasakan adanya gangguan ketidaknyamanan dalam beberapa waktu tapi setelah itu kita akan merasakan bahwa fasilitasnya jauh lebih enak gitu ya. Lebih mudah untuk dijangkau, diakses dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan memang ke depannya Bali bisa semakin maju lagi dan menghadirkan bahkan lebih dari 4.000 wisatawan per harinya. Amin. Memang konsepnya berakit-rakit dahulu berenang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Berarti kalau gitu lagi low seasonnya kemarin Maret April ya. Nah kalau gitu datanglah di Maret dan April ya supaya kapan aja Balinya rame terus. Amin. Terima kasih kalau gitu Mas Fatih ya. Nanti ditunggu tetap tapi jalan-jalannya ke Kelingking Beach. Itu masih utang Mas Fatih ya. Bener. Nanti ditagih. Kalau kita pasti nagih ya. Kalau yang satu itu kita inget terus Mas. Kalaupun misalnya alasannya, ini soalnya takut nggak ada sinyal, nggak apa-apa, bikin videonya. Nanti Tapping ketika aja, di lokasi lagi on the spot. Atau bikin videonya, tapi tetap ada Pak Iri juga belum ke Kelingking Beach kan? Makanya, ajak dulu aku virtual dulu Mas, biar aku kayak fix Bali berikutnya aku harus ke Kelingking. Kita gitu. panas-panasin Indi Mas. Kita Sekalian, bikin dia ngiler. Sampai nanti snorkeling ke Nusa Penida gitu, ya kan sekalian tuh. Betul, ditunggu di Bali. Siap. Ya wes, terima kasih Mas Fatih. Dadah. Sampai berjumpa kembali. Sampai bertugas. Sampai jumpa. Dadah, Indi. Dadah. Beli Fatih.